Saat video ini saya ingin melanjutkan tugasan jurnal yang dibawakan oleh kelompok satu mengenai upaya mengatasi hambatan publikasi yang di kalangan mahasiswa dan juga memahami cara membuat artikel ini. Nah, pada pembahasan yang dibawakan itu oleh kelompok satu karena memang sekarang itu membahas mengenai artikel karena kalau yang kemarin itu membahas mengenai berita. Nah, pembahasan yang pertama itu mengenai penyusunan artikel ilmiah. Penyusunan artikel ilmiah itu yaitu menentukan topik dalam pembahasan artikel ilmiah. Jadi apa yang ingin kita bawakan, apa yang ingin kita tulis itu seperti mencari ide sebelum membuat artikel ilmiah. Lalu ada mencari bahan-bahan dan juga data-data yang akan dituliskan dalam sebuah artikel ilmiah. Nah, tujuannya itu di sini dalam penulisan artikel ilmiah ya harus ada topik yang bermanfaat dan juga layak untuk dipublikasikan. Lalu topik itu dikenal dengan baik, artinya dikenal dengan baik itu bagus buat dibahas dan juga bermanfaat buat sesama. Nah, yang selanjutnya itu topiknya itu cukup menarik. Jadi ya selain yang tadi disebutkan dua diantaranya dari penyusunan artikel ilmiah atau jurnal itu harus topik yang cukup menarik. Jadi ketika kita membaca itu nggak bikin bosan. Nah, dibacanya tidak bikin bosan. Selanjutnya itu bahan yang diperlukan untuk membicara topik. Jadi ketika kita mencari suatu topik, kita itu harus menemukan bahan dulu sebelum membuat artikel gitu. Nah, selanjutnya tidak terlalu luas dan tidak terlalu sempit. Artinya sedang. Itu bisa dibaca oleh kalangan manapun ya artikelnya. Tidak terlalu teknis, artinya tidak terlalu teknis di sini tuh ya seperti itulah, tidak terlalu teknis dan juga tidak terlalu kontroversial, artinya tidak saling permasalahan di antaranya. Jadi ketika dibahas itu tidak ada masalah yang mencakup di artikel ini atau jurnal. Kayak misalkan kontroversial itu mungkin perselingkuhan ya, biasanya itu kan di isinya itu kadang suka ada kontroversial gitu. Nah, itu setelah kita membahas penyusunan artikel ilmiah jurnal, selanjutnya adalah penyusunan artikel ilmiah jurnal. Artinya ketika kita sudah mempunyai bahan-bahan, ketika kita sudah memiliki mentahan sebelum kita membuat sebuah artikel, jadi kayak bahan-bahan, data-data yang udah kita ambil, nah itu kita sisih-sisihkan. Artinya yang nggak dipakai itu jangan dicantumin. Tapi kalau misalkan yang dipakai itu yang akan menjadi suatu bahan untuk membuat sebuah artikel ilmiah atau jurnal. Jadi penulisan artikel jurnal itu ketika kita sudah memiliki semua bahan-bahannya, semua data-datanya gitu. Nah, struktur umum artikel ilmiah itu yang pertama biasanya ada judul, lalu ada nama penulisnya, ada abstrak, lalu ada body. Body di sini tuh artinya isi ya, isi dari artikel ilmiah jurnal itu. Entah itu seperti metode, entah itu seperti inti dari yang ingin dibahas dalam sebuah artikel gitu. Nah, itu ya. Nah, selain dari penulisan artikel ilmiah atau artikel jurnal, kita juga harus tahu nih teknik mengenai menulis artikel. Kayak misal kita itu harus tahu teknik memilih judul. Artinya ketika kita membuat sebuah judul itu yang dibaca ketika dibaca oleh seseorang, membuat orang itu jadi ingin gitu membacanya, jadi nggak bikin bete atau misalkan kayak bikin orang jadi penasaran. Nah, dari judul itu makanya menentukan sebuah artikel atau jurnal. Artinya menentukan ketika nanti orang ketika membaca artikel jurnal, misalkan kalau misalkan beli pun artikelnya itu nggak bikin orang jadi kayak gue nggak kedukung gitu tuh, kayak kedukung bahasanya apa ya, nggak ya nggak kedukung lah gitu. Lalu menentukan abstrak, artinya di abstrak ini tuh merupakan ya singkatan dari isi, bisa dibilang singkatan dari isi, bisa juga dibilang kata kunci sebelum membuat artikel yang jurnal. Nah, abstrak itu ya itu seperti inti dari pembahasan lah sebutnya, inti dari pembahasan abstrak. Lalu selanjutnya ada kata kunci. Dalam membuat suatu teknik, kita juga harus bisa menentukan kata kunci yang akan dipakai dalam sebuah artikel atau ilmiah jurnal. Nah, lalu selain itu juga kita harus bisa menentukan intronya, kayak pembukaannya sebelum kita menuju ke isi nih, biar orang jadi demen buat ngebaca itu kita harus pakai intro yang seperti apa gitu. Nah, selanjutnya itu kan dari awalan-awalan, beranjak ke tengah, beranjak ke tengah itu langsung ke isi dari yang ingin kita bahas. Itu jangan sampai ya kayak kita itu ngebahas suatu permasalahan, tapi juga
tidak ada solusi gitu. Jadi ketika kita membuat suatu artikel ini ya, kita juga harus tahu solusinya apa nih dalam suatu permasalahan. Misalkan kayak permasalahan sakit, itu ngebahasnya misalkan obat herbal yang bagus untuk penyakit itu apa, kayak madu. Nah, madu itu dijelasin tuh khasiat dari madu apa gitu kan, secara mendalam. Setelah isi, lalu adanya penutup ya, penutup dan juga etika kepenulisan. Artinya gimana caranya supaya menulisnya itu memakai etika, jadi nggak pakai eh, bahasa yang terlalu gaul lah gitu bahasanya. Ya mungkin boleh mah boleh, tapi lebih ke nggak pakai logo juga gitu kan. Mungkin logo bisa dipakai buat contoh, kayak sebagai contoh itu pun kalau misalkan ada contoh ya gitu. Nah, selain yang tadi disebutkan ya proses-proses dalam menulis artikel ilmiah atau jurnal, kita juga harus tahu nih publikasi artikel ilmiah atau jurnalnya. Kayak kita tuh memilih media publikasinya yang seperti apa, entah itu jurnalnya pengen jurnal lokal, mau itu jurnal nasional atau internasional. Biasanya kalau jurnal lokal itu lebih gampang, tapi juga disebutnya jarang ada orang yang baca juga sih biasanya ya, setahu saya gitu. Dan juga kalau misalkan udah meranah ke atasnya kayak ke nasional, apalagi yang internasional, itu udah susah, biasanya harus kita yang ngebayar gitu. Biasanya itu pun eh, kemungkinannya kecil. Kayak contoh ngambil jurnal Sinta. Nah, jurnal Sinta itu enggak, wartawan pun belum tentu diterima gitu hasil dari penelitiannya, apalagi orang yang biasa. Boleh mungkin bisa nggak bisa, tapi harus adanya bayar gitu. Kayak misalkan kita tuh membayar nih suatu media biar penulisan kita itu diterima oleh banyak orang gitu. Selanjutnya, pembahasan mengenai hambatan dalam publikasi artikel ilmiah atau jurnal. Itu ada dua faktor ya. Yang pertama itu ada faktor internal, lalu ada juga faktor eksternal. Faktor internalnya biasanya keterampilan nulis yang kurang matang. Nah, itu bisa disebut faktor internal karena memang dari diri seorang penulis ya, seorang penulis artikelnya. Biasanya datangnya hambatan dari ya seorang penulis ya. Kalau misalkan faktor eksternal biasanya dari luar, entah itu karena biaya, entah itu karena beban akademik yang berat. Artinya sebagai mahasiswa memiliki tugas yang lain, tapi mungkin ketika dia ingin membuat artikel ilmiah atau jurnal itu membebani ke dianya juga gitu. Dan juga keterbatasannya waktu, jadi terbatasnya waktu dia harus bisa ngebagi-bagi waktu buat penulisan artikel dan juga untuk tugas kuliah. Nah, solusinya apa nih dalam proses publikasi? Itu diperlukannya upaya nyata dari perguruan tinggi untuk meningkatkan minat atau kemampuan mahasiswa. Jadi kayak kampus nih membuat suatu di mana supaya orang mahasiswanya itu ada minat dan bakat, atau disupport lah, mahasiswanya itu disupport untuk menulis artikel yang dari jurnalnya. Mungkin cukup itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Salam.